Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Saudara pengen dikuasai oleh Allah atau iblis? Kalau saudara pengen dikuasai oleh Allah, taati semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Saudara akan dikuasai oleh Allah. Tapi kalau saudara lebih condong kepada dunia, condong kepada mengingkari ayat-ayat Allah, maka iblis sudah dikasih kekuasaan untuk menguasai, menskenariokan hidup saudara. Saudara datang ke tukang dukun, diramal, pasti benar. Terus, Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini sudah jelas. Jadi, orang yang beriman pelindungnya Allah, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah pelindungnya setan. Maka disebutkan juga di ayat yang lain, ini juga diterangkan ya, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dia akan merasa kurang terus, nggak ada rasa cukup. Ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya, dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Itu juga jelas terang. Itu banyak ayat-ayat seperti ini. Hadis-hadis juga jelas. Ini juga terangkan. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Coba jujur, dunia indah atau indah? Ini kan ayatnya jelas. Ini Quran surat Al-Baqarah 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang. Berarti kalau orang kafir memandang dunia, kalau orang beriman, penjara. Iya, kenapa? Ya emang kita harus memenjarakan hati kita. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Orang kafir itu menghina orang-orang beriman karena apa? Akhirat lagi, akhirat lagi. Ya enggak? Kita sering dihina sama orang. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Mereka itulah orang-orang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ini juga jelas. Maka saudara ketika menjadikan dunia sebagai tujuannya, siap-siap. Iblis akan menskenariokan hidup Anda. Iblis akan mengatur hidup Anda. Tapi kalau saudara tujuannya akhirat, menjadi muslim, pasrahkan diri dalam arti yang sebenarnya, insya Allah. Allah bersama saudara, dan Allah akan bimbing saudara ke jalan yang lebih baik, walaupun di mata manusia, kekurangan, kefakiran, dan sebagainya. Kenapa? Itu bagian dari ujian kita di dunia.